Kita satu bangsa, kita satu negara. Majelis Ulama Indonesia haramkan lomba 17 Agustus. Tanah yang kita injak ini adalah darah para syuhada. Meskipun negara penjajah, tapi Amerika tidak pernah menjajah rakyatnya sendiri. Indonesia merdeka duluan, tapi coba lihat paspornya sekarang. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sedangkan Malaysia baru merdeka pada 31 Agustus 1957. Tapi Tak sabar para sahabat sampai orang Korea untuk datang ke Malaysia untuk menyambut hari kemerdekaan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat, sebentar lagi hari kemerdekaan Malaysia akan disambut tanggal 31 Agustus. Di Indonesia 17 Agustus sudah disambut para sahabat. Ini mungkin kalau kita tengok video-video yang lama di tahun 2025, banyak yang nyambut hari kemerdekaan Malaysia. Bahkan orang Korea begitu excited untuk menyambut hari kemerdekaan Malaysia. Dan para sahabat penasaran seperti apa sambutan tahun lepas dan tahun ini para sahabat, tahun 2026 31 kita nantikan videonya, kita akan reaction. Tapi kita akan reaction video yang tahun 2025 dulu para sahabat. Dan Indonesia sudah banyak yang mengeluh tentang hari kemerdekaan karena masih merasa dijajah oleh pejabatnya sendiri. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Nasional di Malaysia. Begitu meriah ya tahun lepas. Selamat Hari Merdeka. Untuk merdeka. Wah, cantik sangat. Ramai orang sudah. Ada kembang api, firework. Why Japanese? Are you excited for Malaysia? The Arisan. Kita satu bangsa, kita Korean Family Song, Merdeka Song. Dengar uplift, yeah, almost their interlift. satu bangsa, Korea. satu negara. Kita satu Malaysia. Dunia yang megah dengan misi yang gagah. Orang Korea aja. Kebetulan
ramai orang tak percaya ya saya orang Korea? Percaya, Sampai percaya, tadi orang percaya, tanya, percaya. ini orang mana? Orang Malaysia ke? Cina Saya percaya ke? kalau Kak ni orang Korea. Orang Turki ke? Kenapa tak percaya? 안녕하세요. 저는 한국에서 온 한국 사람. 이름은 유나래라고 하고요. 네, 한국에서 28년 정도 살았고요. 태어나고 28년 정도 살고 지금 말레이시아에서 6년을 살고 있습니다. 네. 한국 사람 정말 한국 사람입니다. 예. 지금 보기에 말레이시아 사람처럼 좀 보일지는 모르겠는데 한국 사람입니다. 정말로 한국 사람이에요. 한국 파스포트 여권 다 가지고 있고 엄마 아빠 다 한국 사람이고 믹스 하나도 없고 혼혈 하나도 없는 토종 한국인이에요. sekarang percaya? Ya, percaya Kak. Oh, sambutan tarian tradisional Malaysia. Budak-budak kecil. Indonesia kok nggak ada kayak gini ya? Kok malah pawai-pawai gerak jalan dan lomba-lomba yang dilaknat oleh Allah gitu kan. Oh, itu lomba tarian-tarian tradisional Malaysia. Tuh dipertunjukkan, dipertontonkan kepada halayak ramai. Oh, tuh banyak atraksi-atraksi para sahabat. Di Indonesia kok malah gak sama ya? Cobalah Indonesia ini banyak contoh juga memperkenalkan adat-adat budaya tradisional kita macam itu. Ini kan hari kebangsaan merdeka. Tuh tarian-tarian apa ya tradisional itu lagi. Wah, itu ya. Enak. Jadi kan mereka itu menutup aurat, budak-budak kecil sudah diajarkan itu kan. Budaya-budaya harus ditanamkan, budaya-budaya tradisional. Ini Indonesia ini. Ini budaya-budaya apa di Indonesia ini? Lomba pisang pula. Lomba pisang. Betul, sampai Ustaz daripada Malaysia itu sampai mengkritik sebentar lagi Agustusan di Indonesia ini akan mengandung maksiat untuk sahabat. Jadi di sana ada musiknya para sahabat. Ini kalau tidak diikuti dengan di apa ya, explain itu kata kena banned sama YouTube. Seperti itu para sahabat. Memalukan di Indonesia. Memalukan. Kok lomba-lomba kayak gini? Tidak bermoral. Bahkan diharapkan ini para sahabat budaya sumbernya semacam susah lah. MUI memfatwakan haram hukumnya pria pakai busana wanita saat karnaval Agustusan. Bagus, sangat setuju, sangat sepakat dengan MUI. Kalian setuju, sepakat? Itu bagus, aturan yang bagus. Karena sebagai masyarakat Indonesia kita jangan menormalisasi penyebaran LGBT. Nggak boleh. Pria, ya udah pakaian pria. Wanita, ya udah pakaian wanita. Nggak usah merubah identitasnya. Ya, mudah-mudahan ya seluruh kepala daerah di Indonesia ini membuat aturan, membuat surat edaran kepada masyarakat ya, kepada camat, kepada kepala desa, kepada lurah saat masyarakatnya membuat acara Agustusan atau karnaval dilarang ya, dilarang membuat, mempertontonkan atau ya mengkampanyekan model-model LGBT itu nggak boleh. Dan saya juga berharap
menghimbau dan meminta kepada Bupati Lumajang ya agar membuat surat edaran yang tegas untuk acara karnaval di Lumajang ya, di desa, di kecamatan atau di kelurahan ya. Jangan sampai ada kampanye-kampanye LGBT. Pria berpakaian wanita itu dilarang, wanita berpakaian pria itu dilarang ya, harus sesuai dengan kodratnya. Terus juga karnavalnya jangan sampai mengganggu masyarakat yang lain. Kalau memang pakai sound horeg ya udah ya, volumenya secukupnya aja ya. Terus jangan sampai malam gitu ya. Ya paling nggak maksimal jam 12 gitulah ya. Terus kalau bisa karnavalnya itu memamerkan budaya, tradisi, adat, bukan malah goyangan-goyangan yang nggak pantas, apalagi dancer-dancer. Aduh, itu jelek itu. Jelek. Udah nggak ada aroma-aroma perjuangannya, itu nggak bagus ya. Tolong dicatat ya, Bupati Lumajang, Bunda Indah Masdar. Indonesia merdeka duluan, tapi coba lihat paspornya sekarang. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sedangkan Malaysia baru merdeka pada 31 Agustus 1957. Tapi hampir 70 tahun kemudian, hasilnya bikin kita bertanya-tanya. Dalam Henley Passport Index 2026, paspor Malaysia berada di peringkat 7 dunia dengan akses ke 183 destinasi. Sementara Indonesia berada di peringkat 68 dengan akses sekitar 70 destinasi. Jadi ini bukan soal siapa yang merdeka lebih dulu, tapi bagaimana sebuah negara membangun ekonomi, diplomasi, institusi, pendidikan, dan kepercayaan dunia. Ketika lebih dulu bukan jaminan otomatis jadi lebih maju. Menurut kamu apa yang sebenarnya bikin Malaysia bisa melaju lebih cepat? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Beda dengan meskipun negara penjajah, tapi Amerika tidak pernah menjajah rakyatnya sendiri, melainkan negara lain yang dijajah Amerika. Tapi di sini kawan, di Konoha, justru rakyatnya sendiri yang dijajah dengan aturan-aturan yang tidak masuk akal. Apalagi pejabatnya kawan, pejabat di Konoha ini kawan, semuanya bagi-bagi ladang korupsi. Hancur kawan. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini akan disusun dengan konsep ringkas, padat dan meriah. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN, Muhammad Amran Muhammad Haris berkata keseluruhan acara selama 2 jam itu akan melibatkan 77 kontingen dan 10,819 peserta. Menurutnya, setiap segmen perlu disusun dengan teliti bagi memastikan tema Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati dapat diterjemahkan dengan jelas kepada rakyat. Dalam tempoh masa 2 jam, kita kena pastikan konsep yang kita beri penekanan pada tahun 2026 adalah ringkas, padat dan juga meriah. Ini merupakan satu cabaran di bawah jawatan kuasa pengisian untuk memastikan dalam tempoh 2 jam kita dapat menyampaikan mesej yang jelas kepada rakyat dan kepada mereka-mereka yang datang secara fizikal maupun yang menonton di kaca TV. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak, beda cara, beda adab. Di Malaysia, cara penyambutan Hari Kemerdekaan yang Mas Farhan tengok di tahun 2025 para sahabat, sampai orang Korea datang untuk merayakan Hari Kemerdekaan Malaysia. Ini sampai menyanyi lagu Malaysia, dan juga kalau dekat Indonesia adabnya itu hilang macam itu. Budaya-budaya yang dipertontonkan sekarang ini kepada halayak ramai, lomba-lomba untuk memeriahkan, bukan untuk mengenang hari kebangsaan pahlawan-pahlawan kita dahulu macam itu yang memerdekakan Indonesia. Sedangkan dekat Malaysia kita tengok sendiri sampai orang Korea datang begitu meriah untuk merayakan hari kemerdekaan Malaysia. Sedangkan di Indonesia meskipun sudah merdeka, kita jauh tertinggal, masih banyak masyarakat yang masih mengeluh. Sedangkan untuk penyambutan yang tahun 2026 para sahabat Malaysia ini, begitu untuk kesejahteraan dinikmati bersama, tema Hari Kebangsaan Malaysia. Dekat Indonesia ada tema kah? Tak ada, pidato asal-asalan Bapak Prabowo. Aduh, ini kalau dekat Malaysia memang banyak orang yang mengagumi, bukan hanya setakat orang Korea, satu dunia para sahabat yang mengagumi. Inilah Indonesia banyak mencontoh lah agar bisa sama
menjadi negara maju yang siap dan kurangkan dari korupsi macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.